Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Q Lovers PKK kelas 1 Semarang. Semangat pagi, salam sehat, sehat Indonesia bersyukur. Ya, bertemu lagi dengan saya di sini Ardi Prastio sebagai host dari podcastnya PKK kelas 1 Semarang. Dan kali ini kita kedatangan seorang tamu ya. Dia itu ex dari Paskas, dia itu ada pengalaman dari internasional juga yang nantinya pastinya akan memberikan beberapa hal yang sangat informatif yang bisa memberikan motivasi buat teman-teman sobat Q Lovers semua. Saya hadirkan di sini Dr. Betari Bunga. Selamat datang Dok di podcastnya BKK Semarang. Welcome back. Oke, terima kasih Mas Ardi. Halo Q Lovers semua. Ini baru semua ya Mas ya? Baru semua ini. Baru semua ya. Ini ada podcastnya. Terus seragamnya baru yang dulunya ya. Coklat, terus sekarang jadi biru. Terus ruangannya juga lebih spacious ya, lebih luas dan juga oke banget sih ini ruangan podcastnya. Iya, kalau saya ingat sama Dokter Bunga itu ingat waktu kita ditugaskan di Cianjur ya Dok ya? Iya, Cianjur ya. Khususnya di desa Cijedil ya Dok ya? Bener banget Mas. Kayak masih ingat itu banyak banget tuh orang-orang yang membutuhkan ini ya, bantuan gitu. Pada saat itu banyak sekali ya Dok ya, warga di sana yang membutuhkan bantuan kita dan mana kita itu dulu ditugaskan sebagai tim gerak cepat ya Dok ya? Bener banget Mas, itu Desember 2022. Terus aku ingatnya Mas Ardi tuh 2023, Mas Ardi tuh baru balik dari TKHI tuh. Habis itu aku petugas di Barkasi yang di pesawatnya itu loh Mas. Oh, ya. Dokter Bunga yang sebagai petugas on board ya Dok? Iya benar, onboarding waktu itu di apronnya waktu di Barkasi 2023. Terus satu lihat Mas Ardi, terus itu masih inget banget sih Mas Ardi kata haru banget baru pulang dari Arab gitu jadi haji. Iya. Sudah 40 hari ya enggak pulang. Oh benar. Oke Dok, itu tahun 2023 ya Dok? Iya benar. Kemudian tahun 2024 itu kan saya tidak lihat Dokter Bunga ya pada saat bertugas di embarkasi dan di embarkasi haji itu. Iya. Itu Dokter Bunga kemana itu Dok? Aku ke Jakarta Mas, ke Kemenkes Rasuna Said. Di Jakarta dengan iya benar. Oh, pantesan aku itu kayaknya kok udah lama tidak ketemu Dokter Bunga seperti itu. Ternyata di Jakarta ya Dok ya, di Kemenkes ya. Iya, jadi aku setahun itu penugasan di Paskas di Jakarta gitu Mas. Paskas itu kepanjangannya apa itu Dok? Paskas itu panjangannya Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan gitu. Berarti lingkupnya sudah nasional ya Dok ya? Benar banget Mas Ardi. Ya. Saya tuh ingatnya Dokter Bunga itu dulu masuk CPNS tahun 2022 ya Dok ya? Iya benar, Maret 2022. Habis itu orientasi, latsar dan lain-lain di Semarang. Habis itu lanjut September 2022 penempatan pertama saya di Wilker Rembang sama Bu Eva. Oh, penempatan pertama di Wilker Rembang September 2022. Iya benar. Kemudian tahun 2002 juga di bulan Desember kita ditugaskan di Cianjur ya, di desa Cijedil itu dalam rangka bantuan tenaga bantuan kesehatan dalam rangka gempa Cianjur ya Dok ya. Benar banget. Saat itu gimana Dok kesannya Dok? Kesannya waktu itu masuk CPNS, habis itu ngerasain BKK, habis itu ngerasain Cianjur. Wah rasanya luar biasa sih Mas. Kalau menurut aku tuh kayak BKK ya, Badan Karantina Kesehatan, kalau dulu KKP, Kantor Kesehatan Pelabuhan namanya, itu membuka perspektif aku gitu loh Mas. Jadi tuh, dulu tuh aku kan sekolah tuh dokter tuh ya, belajar tentang kliningsi gitu. Arah kita berpikir tuh kalau nggak rumah sakit ya puskesmas kayak gitu. Oh jadi dulu apa itu tahunya cuma rumah sakit sama puskesmas ya? Iya, terus sejak tahu BKK tuh, oh keren juga ya, kita tuh cegah tangkal penyakit di pos batas lintas negara gitu. Di pintu masuk negara ya? Iya bener, jadi ada di bandara, ada di pelabuhan, dan itu bener-bener yang kayak ada di haji juga, di embarkasi, debarkasi, kita lihat orang jamaah hajinya, tamu-tamu Allah gitu, habis itu kita lihat surat layak terbangnya, habis itu penanganan kegawat daruratannya, kayak gitu Mas. Itu kayak bagi saya ya, itu bener-bener membuka perspektif baru saya tentang
kesehatan gitu, kesehatan secara global gitu. Terus kita kan juga ada kolaborasi lintas sektor tuh. Kita juga ada kolaborasi sama Dinkes, terus Kesling juga dan lain sebagainya. Terus juga itu menambah wawasan saya. Kalau yang dulu saya pelajari gimana, sekarang jadi tambah luas seperti itu. Terus juga waktu kita ke Cianjur ya, kita tuh bener-bener lihat secara langsung. Jadi para penyintas gempa bumi di Cianjur itu mereka tuh bagaimana menjalani kehidupan sehari-hari. Habis itu mereka membutuhkan apa, terus ceritanya bagaimana. Habis itu mereka apa yang menjadi perasaan mereka yang kita tuh kayak jadi ikut merasakan kayak gitu Mas. Empati kita dilatih, habis itu kita juga jadi wawasan kita juga cuma terkumpul di satu hal kayak klinisi kita menyelesaikan masalah satu hal gitu. Tapi kita jadi membuka wawasan kita terhadap masalah-masalah lain di luar itu gitu loh Mas. Iya. Memang kalau kita mengingat pengalaman dulu waktu di Cianjur itu sangat memberikan pengalaman ya Dok ya bagi kita. Banget. Di mana banyak sekali masalah kesehatan masyarakat di sana yaitu terkait dengan sanitasi lingkungan, kebersihannya air, ketersediaan jamban karena proses dari kejadian gempa itu dan penyakit-penyakit menular yang ditularkan oleh masing-masing korban. Kemudian di sana itu dulu kita juga ada kenangan ya Dok ya, di mana kita itu ada titipan dari teman-teman BKK kelas 1 Semarang untuk membelikan sedikit apa itu yang bisa membantu masyarakat di sana ya Dok. Bener banget itu sih. Ya. Setelah itu saya lihat Dokter Bunga lebih aktif dalam hal penanganan bencana ya Dok. Bener banget. Bisa diceritakan itu Dok? Ya, jadi setelah itu saya itu ikut di TCK IMT Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes. TCK itu apa Dok? Mungkin teman-teman di sini ada yang Q-lovers semua tahu ya. Oke. TCK itu Tenaga Cadangan Kesehatan Emergency Medical Team, TCK IMT. Nah, dia punya pusat krisis kesehatan di Kemenkes. Nah, itu dulu tuh ada 11 regional kan, di mana setiap regional itu harus ada dokternya. Jadi untuk regional Jawa Tengah itu waktu itu butuh dokter. Jadi bersurat sehingga saya dikirimkan dari kantor untuk ikut di TCK IMT regional Jawa Tengah. Nah, dari situ itu benar-benar membuka wawasan juga. Ternyata penanganan dari bencana alam gitu ternyata banyak banget, Mas. Dan itu jadi kita ikut ada beberapa simulasi. Salah satunya itu di Ardex ada di Agustus itu ASEAN Regional Disaster Simulation itu di Jogja. Habis itu dari ASEAN, dari segala macam orang gitu, ada gitu di Jogja. Waktu itu kita latihan tentang penanganan bencana. Jadi simulasi, ASEAN ya Dok ya? Benar. Dari berbagai negara di ASEAN ya? Iya benar banget. Di sana ya? Benar banget. Bunga terlibat di situ ya? Iya, terus juga ada juga dari UNICEF juga waktu bulan Oktober itu, dan juga Desember juga ada di Sentul kayak gitu. Itu juga tentang gimana sih kalau bencana alam itu seharusnya kita menanganinya seperti apa, kolaborasinya seperti apa. Kan bukan cuma kesehatan tuh Mas. Iya, betul. Kita juga ada kolaborasi yang lain kayak gitu. Nah, seperti itu. Memang bencana kan selain bencana dari alam itu kan juga ada yang bencana dari non alam dan sosial ya Dok. Iya, bener banget. Iya. Termasuk kegiatan di Malaysia itu dulu kegiatan apa itu Dok? Benar, itu waktu di Malaysia itu juga bulan 2023 ya, September itu namanya 5th RCD, jadi Regional Collaboration Drill yang kelima gitu, itu dilakukan di Malaysia. Nah, itu konsepnya sebenarnya sama sih seperti simulasi kebencanaan, cuma dia lebih ke international IMT. Gimana sih kalau misalnya, misalnya kalau terjadi bencana di Malaysia gitu, Indonesia mau bantu, gimana sih konsepnya kayak gitu. Jadi nanti tenaga IMT-nya Indonesia dikirim gitu, ada reception di Peter Center, habis itu dan lain sebagainya, urutan-urutannya seperti apa dan bagaimana nanti penanganan bencananya kan tergantung dari negara masing-masing kayak gitu Mas. Kalau tidak salah lihat, saya lihat di postingannya Dokter Bunga itu sepertinya Dokter Bunga speak di depan publik ya pada saat itu ya, di pertemuan di Malaysia itu ya. Benar-benar. Gimana itu Dok perasaannya Dok? Iya, itu waktu itu kita berbincang tentang beberapa konsep sih Mas, beberapa konsep juga tentang gimana sih kolaborasi kita. Habis itu kita kan waktu itu kan setelah simulasi ya. Habis itu, nah selama simulasi gitu kita apa sih yang kita akan menjadi sarankan kepada Malaysia kayak gitu berdasarkan dari itu. Waktu itu kita menyampaikan ada beberapa hal sih Mas, kayak bagaimana perlindungan anak-anak gitu.
di Anak-anak ya, pengungsian. concernnya lebih ke sana ya. Concernnya ke sana. Habis itu bagaimana sih kalau misalnya ada korban tuh kan bencana alam tuh. Kalau bencana alam tuh kan juga pabrik-pabrik di sekitarnya tuh Mas. Misalnya kayak toksin apa B3 lainnya gitu kan Mas. Itu gimana mereka bisa kena warga-warga kan juga membahayakan kan. Bukan cuma bencana alam. Jadi hal-hal kerusakan yang karena bencana alam tadi tapi tidak berkaitan secara langsung kayak gitu. Oh iya. Nah itu sih Mas beberapa concern yang akhirnya kita harus sampaikan juga sebagai feedback dari simulasi tersebut kayak gitu Mas. Sangat menarik sekali apa yang disampaikan Dokter Bunga tadi ya. Iya. Memang saya lihat Dokter Bunga ini salah satu perempuan yang aktif ya. Salah satu Sri Kandinya BKK kelas 1 Semarang Sri ya. Kandi aplikasi berarti ya. Bukan Dok, maksudnya Sri Kandi itu ya tokoh ya, tokoh wanita yang sangat berperan. Kalau aplikasi itu aplikasi persuratan nanti dulu. Iya benar. Ya, ya. Setelah itu tadi Dokter Bunga itu pindah ke Jakarta ya Dok ya, untuk bertugas di Paskas ya Dok ya. Iya benar, setahun 2024. Iya, kegiatannya di Paskas apa aja itu Dok? Oke, pada konsepnya itu sebenarnya Paskas itu Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan. Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan. Nah, kita itu konsepnya adalah mengawal program prioritas dari Menkes dan Wamenkes. Itu kita ada beberapa kan tergabung dalam pilar atau ya Mas ya, 6 pilar itu kan. Ada 6 pilar, 6 pilar dan satu transformasi internal. Nah, saat saya tuh di-assign, jadi Paskas nanti dia di-assign di beberapa pilar gitu. Saya di pilar 1 atau transformasi layanan primer. Nah, benar di pilar 1. Nah, khususnya saya di bagian stunting, Mas. Oh, stunting ya Dok? Iya, stunting. Memang di Indonesia masih banyak Dok kasus stunting? Banyak banget dong, masih. Yang terakhir tuh kita di SKI, data SKI ya, Survei Kesehatan Indonesia 2023, itu 21,5%. Bayangin, di Indonesia ada 21,5% anak yang stunting. Jadi ibaratnya berapa tuh? Satu dari sekian banyak ya, banyak banget itu. Ya. Jadi mungkin ada kaitan dengan program makan bergizi gratis ini Dok? Iya, itu ada hubungannya. Cuma kalau makan bergizi gratis itu kan sasarannya kan lebih global ya. Kalau misalnya stunting itu kan lebih yang kayak bermasalah gizi kayak gizinya gitu. Pada saat kecil ya Dok ya? Iya benar-benar. Kegiatannya di sana apa aja Dok? Nah, kita itu konsepnya itu mengawal program prioritas. Di situ tuh kalau ada program prioritas tuh kita ada yang maju ke Pak Menkes dan Pak Wamenkes tuh ada yang seminggu sekali, ada yang 2 minggu sekali, ada yang sebulan sekali, dan stunting tuh termasuk yang majunya seminggu sekali. Kita bilangnya weekly stunting. Jadi setiap mau maju itu kita Paskasnya tuh membantu dengan komunikasi koordinasi ke unit terkait untuk mempersiapkan bahan ke maju dan juga bahan-bahan lainnya gitu. Misalnya agenda-agenda lain seperti agenda DPR, habis itu agenda pertemuan dengan KL lain seperti itu. Nah, terus juga arahan-arahan Bapak kita bilangnya KTA, Key Takeaways. Itu gimana sih arahan-arahan dari Pak Menkes, Wamenkes itu harus bisa berjalan gitu. Jadi kita track, kita follow up gitu. Ada aplikasi namanya Siap dan kita follow up untuk arahan-arahan tersebut, progres sampai mana, terus sampai harus finalized kayak gitu Mas. Seperti itu ya Dok? Iya benar-benar. Jadi di sana Dokter Bunga lebih sering koordinasi langsung dengan Menkes maupun Wamenkes dan kementerian lembaga lain, baik DPR juga ya Dok? Iya benar. Jadi kita juga koordinasi dengan berbagai macam lintas sektor seperti itu. Terkait dengan stunting ini terkait dengan stunting, benar-benar. Benar-benar sebuah pekerjaan yang sangat berbeda ya Dok ya, dengan tugas harian kita di PKK Semarang. Benar-benar banget. Kesannya gimana itu Dok? Kesannya luar biasa sih Mas. Dan saya tuh menjalani ini kayak penuh dengan rasa syukur ya. Rasa syukur diberi kesempatan banyak oleh BKK Semarang. Dan juga tuh saya tuh kalau misalnya dilihat dari konsepnya ya pekerjaannya, itu kan beda jauh tuh Mas. Kita kalau di BKK tuh kan kayak ketemu orang pasien langsung tuh. Di Cianjur apalagi ketemu orang pasien dan kehidupan sehari-hari mereka. Kayak bener-bener kita face to face dengan masalah gitu. Sedangkan kalau misalnya kita di Paskas tuh kita melihat secara umum gitu. Ibaratnya bahasanya tuh helicopter view. Kita lihat secara global gimana sih programnya, konsepnya gimana, indikatornya gimana, lintas sektor kolaborasinya gimana. Kayak gitu Mas. Nah dari pengalaman itu dan gimana yang dulu biasanya kerja langsung di lapangan terus sekarang kerjanya di belakang meja, di belakang layar, itu menurut saya tuh sebuah
hal yang sangat-sangat menambah perspektif saya, menambah pengalaman saya, menambah skill dan juga knowledge saya kayak gitu. Dan kalau dibilang gimana gitu rasanya kayak gitu, menurut saya sih ada faktor X mas, namanya tuh faktor fun gitu. Fun ya? Iya fun. Menurut saya sih menyenangkan ya, menyenangkan untuk kita belajar hal baru, menyenangkan untuk membuka kita wawasan kita, mindset kita buka untuk hal-hal baru. Terus membuka peluang kita ketemu orang-orang baru di mana bisa challenge pikiran kita. Habis itu ya? Bener banget, ya? Networking bisa, terus menambah perspektif kita, komunikasi kita, kayak gitu sih mas. Menurut saya sih menyenangkan sih, faktor fun gitu. Iya, kalau memang sebuah pekerjaan dikerjakan dengan fun itu pasti akan lebih memberikan impact yang baik ya. Bener banget. Kalau dari perbincangan kita tadi dok ya, saya melihat itu dokter Bunga itu memiliki rasa ingin tahu dan memiliki kemauan belajar yang tinggi ya dok ya. Dari belajar tentang BKK, kebencanaan dan stunting, apakah ada motivasi khusus dok? Motivasi khusus sih nggak ada ya mas ya, cuma lebih kayak keinginan untuk belajar lebih lanjut aja. Kayak gitu, karena yang tadi saya bilang, karena ada faktor fun itu. Kalau menurut saya sih ini semua menyenangkan kayak gitu mas. Untuk belajar hal baru, ketemu orang baru tuh menurut saya menyenangkan. Dan juga saya tuh menjalani dengan rasa syukur gitu. Nah maksudnya rasa syukur gimana kita melakukan yang terbaik dan kita memberi manfaat ke orang lain yang lebih banyak juga gitu mas. Luar biasa sekali ya dok ya. Iya. Kalau itu mendengarkan tadi yang disampaikan sama dokter Bunga itu bisa memberikan hal-hal yang positif bisa menggugah gairah belajar dari sobat Q Lovers. Amin. Mungkin ada kata atau pesan yang ingin disampaikan dokter Bunga untuk Q Lovers semua. Oke, sobat Q Lovers semua, mungkin ini ya mas ya, kayak tuh enaknya pantun kayaknya mas ya. Pantun ya dok? Pantun aja ya. Pantun aja gimana Q Lovers? Boleh ya? Iya boleh. Oke. Ada Mas Ardi di BKK Semarang. Cakep. Seragamnya baru, warnanya biru. Cakep. Ayo sobat Q Lovers nonton podcast BKK Semarang. Iya. Pantunnya bagus sekali itu dok. Belum selesai. Oh belum selesai. Ada lagi dong. Buka perspektifmu, kau bersemangat. Bagus kan? Ya itu tadi ya dok ya. Iya. Ada pantun, mungkin ada pantun dari atau mungkin kata motivasi yang dari itu dok, bahasa asing mungkin. Oke. Mungkin ini aja ya, karena tadi kita akan bahasnya kan tentang gimana sih kita harus membuka perspektif, menerima tantangan, penuh dengan rasa syukur, dan juga membuka mindset. Ada sebuah quote sih mas, tuh bagus juga. Expanding new horizons, embracing new possibilities. Itu sih mas. Kalau mungkin diartikan dalam bahasa Indonesia apa itu dok? Buka wawasan kita, buka mindset kita, dan terima kesempatan-kesempatan yang ada. Luar biasa sekali sobat Q Lovers, percakapan kita pada siang hari ini. Dokter Bunga adalah seorang sosok perempuan yang muda, Sri Kandi ya, yang mau belajar dan terus mau belajar untuk berkembang dan mengembangkan dirinya ya. Seperti kata Albert Einstein bahwa hidup itu seperti bersepeda ya. Jika ingin menjaga keseimbanganmu, kamu harus terus bergerak maju. Oke, siap. Semoga podcast kita pada siang hari ini bisa memacu teman-teman semuanya, khususnya BKK kelas 1 Semarang dan Kemenkes pada umumnya, serta mungkin CPNS baru ya dok ya, nanti yang akan masuk kemungkinan bulan Juli ya dok ya di BKK kelas 1 Semarang. Semoga nanti muncul serikandi baru atau mungkin pria-pria tangguh selanjutnya yang ingin mengembangkan karir. Pada prinsipnya di Kementerian Kesehatan itu sangat membuka peluang bagi teman-teman semua untuk mengembangkan karir dan mengembangkan kepribadian untuk berpotensi terus maju. Bener banget, setuju banget itu aku sama Mas Ardi. Ya, demikian tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you next Terima kasih Q Lovers.